Biaya pendidikan di Indonesia setiap tahun selalu naik. Menurut survei HSBC, biaya pendidikan di Indonesia termasuk mahal dan masuk ke dalam 15 negara dengan biaya pendidikan terbesar di dunia. Kondisi ini juga dikeluhkan oleh sejumlah orang tua murid. Standar untuk swasta lah, standar untuk swasta sekitar ya 50-60-an. Negara lain itu dia kan juga ada subsidi gitu ya, dia juga ada subsidi di pendidikan dan mereka utamakan untuk subsidi pendidikan gitu. Kalau misalnya memang karena anak-anak itu anak-anak pinter-pinter ya gitu, jadi banyak yang pinter banget tapi karena biaya pendidikan yang tinggi ya mereka susah untuk melanjutkan gitu. Ya, nah menurut saya sebenarnya biaya pendidikan ini tentu masih bisa ditekan, tapi kalaupun memang harus ditingkatkan tentu harus diupayakan juga untuk peningkatan fasilitas-fasilitas anak dalam belajar, baik itu sekolah swasta maupun negeri, supaya harapannya anak-anak di Indonesia memiliki akses pendidikan yang sama rata dan bisa memberikan masa depan yang baik untuk anak-anak Indonesia. Namun sayangnya, mahalnya biaya pendidikan belum dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Menurut Global Talent Competitiveness Index, talent sumber daya manusia Indonesia di kawasan ASEAN menempati urutan ke-6. Begitu pula dengan indikator pembangunan manusia Indonesia yang rendah. Tahun 2020, Indonesia menempati peringkat 107 dari 189 negara. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan banyak orang yang putus sekolah, terutama di desa-desa. Bahkan laporan dari Global Competitiveness Report tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 50 dari 141 negara di bawah Malaysia dan Thailand. Apa dampaknya bagi perekonomian? Tentu saja kita semua tahu bahwa inovasi berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Saat ini survei dari data Global Innovation Index, Indonesia adalah negara yang paling tidak inovatif di Asia. Yang paling mengkhawatirkan justru adalah ketimpangan akses dan pendapatan. Akses pendidikan di perguruan tinggi hanya dinikmati oleh orang kaya, sementara masyarakat miskin harus menganggur dan terjebak pada pekerjaan bergaji rendah. Riset menunjukkan menurunkan biaya pendidikan adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan di negara berkembang. Biaya pendidikan yang mahal menjadi beban besar bagi masyarakat Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, lulusan perguruan tinggi hanya 8,3% dari total penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas. Sehingga angkatan kerjanya juga masih didominasi oleh lulusan sekolah menengah atas. Lalu, kapan kita mampu bersaing di kancah global? Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Ketika kita bicara mengenai kemajuan bangsa, tentunya harus ditopang oleh sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia yang baik ini mesti didukung oleh pendidikan yang mumpuni. Tetapi apa jadinya apabila pendidikan di Indonesia ini dalam tanda petik masih mahal. Nah, oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai biaya pendidikan kita semakin mahal. Dan untuk mendiskusikan tema kita pada malam hari ini saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mas Dede Yusuf. Selamat malam Mas Dede Yusuf, sehat? Selamat malam. Boleh dipakai mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa TV One. Izin boleh membuka juga ya? Boleh Mas. Selamat malam Mbak Brigita. Makin sehat ya Mas? Alhamdulillah. Harus selalu sehat. Dan tentunya ada ekonom senior Indef yang juga merupakan rektor Universitas Paramadina, ada Prof. Didi Rahbini. Prof. Didi apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat ya Prof. di Disnatal Paramadina kemarin. Ya, terima kasih. Disnatalis kita. Iya. Dan kemudian ada praktisi pendidikan yang juga seorang rektor, Pak Musni Umar. Pak Musni apa kabar? Baik. Sosiolog juga. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Ibu Dia Ira Setiawati, orang tua murid. Bu Dia apa kabar? Sehat Bu Dia? Sehat, Alhamdulillah. Selamat malam. Selamat malam. Dan nanti kita juga akan bersama dengan Dirjen Dikti Kemendikbud, Prof. Nizam, yang akan bergabung untuk bisa mendiskusikan lebih lanjut mengenai tema kita pada malam hari ini. Tetapi apakah memang benar mahal? Coba kita tanya sama Bu Dia. Bu Dia, anaknya berapa? Anak saya 2. 2. Umur berapa aja? Umur 22 dan 16. Oh, berarti yang pertama
Sudah selesai. Yang pertama baru saja lulus S1 Oh, dari universitas swasta negeri? dari Universitas Negeri. Dari universitas negeri. Ya. Kalau yang satunya? Yang SMA masih SMA di Negeri swasta. juga? Oh, di swasta. Ya. Nah, kalau dibanding-bandingkan dulu yang pertama juga di swasta atau di negeri SMA-nya? Swasta. Swasta. Anak saya dua-duanya dari TK sampai SMA di swasta. Oh. Merasakan perbedaannya dari tahun ke tahun? Iya. Iya, apalagi kalau waktu mau masuk SMA kan mencoba negeri gitu ya. Itu ya beda banget lah ya pasti ya gitu. Seberapa jauh perbedaannya? Jauh banget. Berapa sih? Kalau mungkin gambaran ya, uang SPP anak saya per bulan itu 1,7 lah ya. Itu mungkin kalau bicara dengan orang tua lain itu masih tergolong sedang gitu kan. Ada yang SPP-nya 5 juta, ada yang Itu SPP SPP per bulan. bulan. Banyak ya? Kalau ditanya lagi uang pangkalnya, itu sekolah anak saya juga masih cukup sedang lah gitu ya. Masih berapa sih waktu itu 17 gitu. 17, Bu. Itu masih sedang tuh untuk ukuran swasta SMA. Banyak ya. Gitu. Kalau ngobrol-ngobrol sama teman-temannya ada yang lebih tinggi dari itu? Banyak, Banyak ya? banyak. Swasta kan kita ya, iya maksudnya swasta yang baik, bagus-bagus gitu ya. Banyak. Oke. Ibu kerja? Iya kerja, Suami juga kerja? kerja. Kerasa juga ya? Kayaknya kalau nggak kerja mungkin berasa banget nyekolahin anak di swasta. 2 anak di swasta tuh berasa banget. Itu ada SPP, ada uang pangkal, apalagi Bu? Nah, uang pangkal itu waktu pertama kali masuk sekolah Iya, kan. yang 17 juta itu tadi. Iya, nah SPP Itu 3 yang per tahun bulan. yang lalu ya, Bu? Itu 2 tahun yang lalu Oh ya. iya, 2 tahun yang SPP lalu. per bulan. SPP per Kemudian setiap tahun ada juga kan uang kegiatan tahunan. Oh iya? Iya. Berapa besarannya Bu? Kisarannya? Kisarannya tuh dari 3 sampai 6 ya. Oh lumayan ya? Iya. Kalau nggak salah yang ini berapa ya? 3 kalau nggak salah yang sekarang ini anak saya. Oh, banyak juga ya. Ya lumayan. Oke. Dan itu kalau Ibu cerita-cerita sama teman-teman juga ada yang lebih tinggi lagi? Ada lah. Kalau yang Banyak. Kuliah, kalau yang kuliah Bu? Yang kuliah karena anak saya kebetulan di negeri, jadi dan sekarang di negeri itu cukup ini ya. Kalau saya ngerasanya ada BOPP, Bantuan Operasional Pendidikan ya. Ada yang pilihan, ada yang B-nya itu apa ya? Itu cukup terbantu sih ya kalau di negeri ya. Jadi sejauh anaknya lulus tes gitu kan. Nah, itu bisa kalau misal katakan di UI gitu ya. Tergantung nih mau ribet apa enggak gitu kan. Kalau nggak mau ribet yang BOPP P pilihan. Itu kan range-nya ada berapa? Ada 4 kelas kalau nggak salah. Oke. Itu sampai yang per semesternya sekitar 17-an juta kalau nggak salah ya. Itu. Nah, tapi kalau yang BOP B ya kalau nggak salah, berkeadilan B-nya itu dari ada berapa? 4 kelas apa 5 kelas gitu. Range-nya cukup sampai rendah sih ada ya, 500.000 per semester itu ada waktu itu. Jadi kalau misalnya anaknya benar-benar pintar gitu kan, lulus tes dan tapi orang tuanya tidak mampu bisa lah. Ada kesempatan itu gitu ya. Ya dengan syarat berarti kan syarat administrasi yang harus dipenuhi itu banyak gitu ya. kan. Untuk orang tua yang misalnya penghasilannya tidak tetap gitu kan, ada surat keterangan dari RT sampai foto rumah, surat keterangan dari tetangga kiri kanan, tagihan listrik, mobil apa segala macam itu semakin rendah ya semakin banyak itu. Kalau di swasta bisa minta keringanan? Kalau di swasta setahu saya waktu itu karena saya kan sebelum anak saya diterima di universitas negeri sempat daftar swasta juga. Ada beberapa swasta yang ngasih semacam keringanan biaya masuk ya, tergantung ranking. Jadi misalnya ranking 1 sampai 3 itu di sekolah dia misalnya bisa
Ya. 100% nggak ada uang pangkal gitu, seperti itu. Tapi Jadi nggak ada semua variasi. swasta juga ya. Pak Musni, ini kalau kita lihat pendidikan ya variatif ya. Ya. Tapi kalau lihat mahal ya, berasa ya. Ya, itulah negeri kita ini untuk orang kaya Pak, bukan untuk orang kecil Pak. Jadi inilah tantangan yang kita hadapi. Pendidikan kita itu makin lama makin mahal. Tadi kita dengan baik kita dengarkan betapa mahalnya pendidikan di negeri kita ini. Sementara mayoritas masyarakat kita itu masih miskin Pak. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah yang seperti ini? Padahal kemajuan suatu masyarakat, pribadi, masyarakat, bangsa dan negara tergantung pada pendidikan. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ya tentu bagi saya apresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya ada KIP ya, bantuan pendidikan ya, ada UKT itu. Bagi saya yang memimpin sekolah swasta itu tertolong sekali dan kita apresiasi. Tapi ini juga karena kita punya lobby Pak, karena kita punya jaringan. Nah bagaimana rektor yang nggak punya jaringan Pak? Yang nggak dikenal di parlemen, dikenal di kementerian, itu lebih susah mereka itu. Jadi ini kalau kita lihat dari itu. Tapi saya ingin membandingkan pendidikan di Malaysia dengan di Indonesia. Terlalu mahal di Indonesia menurut saya Pak. Untuk meraih gelar doktor kalau di Indonesia itu bisa 250 juta sampai 500 juta. Lebih, Di Pak. Malaysia itu bisa 95 juta orang sudah bisa meraih gelar doktor dan itu berkualitas tingkat internasional. Itu contoh saja. Saya karena pernah belajar di sana itu murah sekali saya memperoleh bantuan. Mungkin saya nggak bisa meraih dokter kalau saya tidak sekolah di negeri jiran. Sementara di sini mahalnya luar biasa. Dan akibatnya apa? Orang yang bisa meraih gelar doktor itu pertama kalau dia dapat beasiswa dari pemerintah. Yang kedua sudah umuran Pak. Orang yang udah mapan atau orang yang bekerja atau menjadi anggota parlemen atau di pemerintahan, tapi itu tidak begitu diperlukan lagi oleh perguruan tinggi. Karena yang dilihat itu bagaimana dia punya NIDN. Untuk bisa mendapatkan NIDN itu kan masih umur muda. Nah tantangan yang kita hadapi itu berat sekali di perguruan tinggi khususnya swasta. Karena untuk menghadirkan yang bergelar doktor itu tidak mudah Pak. Ada yang sudah tua, tapi lagi-lagi mereka sudah tidak begitu diperlukan, walaupun sebenarnya sangat diperlukan gitu. Tapi untuk ukuran dari pemerintah itu kan harus ada NIDN itu. Jadi ini tantangan yang kita hadapi. Sekali lagi, ini akhirnya politik Pak. Semua kebijakan dimanapun itu, politik di bidang pendidikan akhirnya ditentukan oleh mereka yang berkuasa. Sekali lagi ada memang bantuan. LPDP kita lihat itu bantuan. Banyak yang dilakukan. Tapi terlalu banyak orang yang memerlukan itu. Sementara yang bantuan itu kan terbatas. Ada misalnya kita harapkan dari dunia swasta kan ada CSR. Tapi mereka sendiri mendirikan perguruan tinggi sendiri. Dan mahalnya luar biasa itu. Jadi kita ini ditipu oleh orang-orang kaya. Jadi mereka udah kaya, dia pakai CSR itu untuk mendirikan perguruan tinggi dengan biaya yang sangat mahal. Dia pakai CSR untuk mendirikan rumah sakit dan itu mahalnya luar biasa. Jadi orang kecil ini dari mana Pak? Sementara pemerintah kan terbatas. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan kebijakan ini, dengan forum seperti ini bisa menyadarkan kita semua. Tetapi yang kita harapkan juga, perguruan tinggi itu menurut saya harus diaudit oleh pemerintah. Baik yang negeri ataupun yang swasta. Ya. Sebab swasta itu yang mendapatkan ini bantuan dari misalnya beasiswa KIP ataupun UKT itu harus diaudit. Agar bantuan dari pemerintah ini tidak disalahgunakan oleh yayasan. Karena dunia pendidikan ini adalah bisnis sekarang ini. Masalah sosialnya itu menurut saya sudah sangat terbatas Pak. Oke, jadi ternyata bisa jadi bisnis. Nah kalau sudah jadi bisnis repot juga. Karena sebenarnya ini adalah kebutuhan dasar. Betul. Untuk bisa membangun bangsa. Apakah secara ekonomi melihat seperti itu? Nanti Prof Didi akan jawab. Dan bagaimana kemudian catatan dari Komisi 10 sesaat lagi tetaplah bersama kami. Apakah memang sudah ada catatan-catatan tersendiri sebelum nanti Prof Didi pasti punya catatan kalau dari ekonomi. Silakan Mas Dede.
Ya, terima kasih Mbak Brigita. Dan saya turut melihat kondisi seperti ini, prihatin juga. Yang pertama begini, kalau kita lihat dari undang-undang, konstitusi mengatakan bahwa pendidikan itu wajib bagi semua warga negara. Tentunya kalau kita melihat dasarnya itu adalah pendidikan dasar. Lalu kemudian di dalam undang-undang pendidikan, sistem pendidikan nasional juga kewajibannya untuk pembiayaan itu adalah pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, kalau kita melihat pemerintah sebenarnya sudah melakukan berbagai program di mana mendorong pembiayaan pendidikan. Itu dulu yang penting. Ada BOS, ada BOP, ada UKT, ada KIP, ada PIP dan lain-lain. Tetapi memang benar, saya sepakat dengan disampaikan Prof. Muji tadi, bahwa pendidikan ini seperti bisnis. Dan memang bisnis. Itu sebabnya banyak orang yang membangun yayasan, sekolah, lalu kemudian menjadi kampus, dan seterusnya, yang tujuan adalah sebanyak-banyaknya murid atau mahasiswa yang datang. Nah, kenapa bisa begitu? Karena jumlah lembaga pendidikan tidak ekivalen dengan jumlah penduduk atau anak-anak yang ingin masuk sekolah. Kita bisa lihat dari data, jumlah lulusan SD yang keterima di SMP tidak 100%. Yang dari SMP yang keterima di SMA juga tidak 100%. Demikian juga yang mau masuk kampus. Sehingga yang terjadi bukan kualitas pendidikan yang dikejar, tapi kuantitas pendidikan. Nah, karena kuantitas pendidikan, akhirnya, maaf saya harus ngomong juga, beban subsidi pemerintah atau BOS yang saat ini sudah mencapai 55 triliun, akhirnya hanya cukup sekedar membiayai operasional dasar, bukan untuk mendorong kualitas pendidikan. Nah, saya berbicara sampai di sini dulu, tetapi menurut hemat saya memang ada yang harus kita rubah konsep dasarnya. Jangan sampai pendidikan ini akhirnya menjadi ya sarana bisnis itu tadi. Kita harus targetnya adalah bagaimana mencetak sumber daya manusia. Karena dari komponen-komponen pendidikan yang mahal, saya bicara SD, SMP, SMA dulu ya, itu ternyata komponennya pertama adalah seragam, buku, terus kemudian gedung, RKB dan lain-lain ya. Lalu kemudian kegiatan-kegiatan non pelajaran. Inilah yang sebetulnya berbiaya besar. Termasuk di dalamnya adalah pendapatan gaji guru ya dan lain-lain. Nah, kalau bicara kampus, tentu saya juga harus melihat memang ada bedanya antara swasta dengan negeri. Kebetulan anak saya dulu SD SMP di swasta, pindah negeri. Wah, saya kipas-kipas. Jauh ya? Jauh. Kemudian masuk kuliahnya yang satu dapat negeri juga. Ya lebih kipas-kipas. Jadi memang di sini ada perbedaan yang mendasar antara negeri dan swasta. Dan saya rasa ini harus ada betul political will. Kita harus berbicara dengan pengelola-pengelola kampus-kampus swasta tentunya. Bagaimana menekan biaya pendidikan. Sementara gitu dulu Mbak Brigita. Nah, ini kalau dari sisi ekonomi, Prof Didi juga mengelola sekolah gitu ya, yayasan. Kita kan butuh sebenarnya ya sumber daya manusia yang mumpuni. Tapi ternyata masih mahal tadi dari dasar, kemudian menengah. Begini, kalau saya jelaskan secara komprehensif ya. Saya terlibat sebagai dekan, direktur pasca, wakil rektor sudah ya. Di parlemen sebagai pimpinan komisi 10 di pendidikan ya. Pada waktu amandemen, saya anggota MPR yang mengamandemen bersama-sama anggota MPR lain yang 20%. Tidak ada di dunia itu, hanya beberapa saja yang mengamanatkan 20%. Sebenarnya yang Pak Dede tadi, Mas Dede sampaikan, untuk dasar SMA dan seterusnya, kebutuhan itu cukup. Asal tidak diserong-serongkan itu anggaran. Jadi tidak ada anak bangsa yang tidak sekolah. Sebab sekarang di balik ratusan Pemda yang korupsi, ya, itu dana pendidikan banyak sekali. Sangat banyak ya. Nah, untuk yang pendidikan itu ratusan ribu ada bidik misi. Dan saya dengan seorang teman saya di anggota Ken ya, penasihat presiden dulu ya, kebetulan seorang pengusaha, mendistribusikan 1.000 bahkan 2.000 beasiswa untuk pesantren-pesantren. Dan pesantren sekarang anggarannya itu berlimpah sekali, lebih besar dari Dikti ya, pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi yang swasta itu banyak itu tidak banyak.
Tidak banyak. Jadi biarkan saja mereka, tapi harus wajib diaudit. Kalau tidak, sebab yayasan itu bisa diselewengkan masuk kantongnya. Dan itu dalam tanda kutip kriminal itu, mengambil dari yayasan itu tidak boleh, ya, gitu. Nah, mengenai kalau Paramadina kan, ya ini mahasiswanya sendiri ya di sini. Jadi tidak mahal ya. Jadi Ibu di Paramadina itu mengefisienkan luar biasa ya. Tenaga pendidikannya juga disekolahkan S2, S3, mengajar juga. Jadi efisien sekali. Apalagi sekarang. Sehingga kuliahnya itu lebih murah dari SMA anak Ibu. Kecuali bidang-bidang tertentu yang akreditasinya A dan kemudian memerlukan lab yang banyak, itu relatif ya, itu hanya 1,5 sampai 1,8 juta per bulan, relatif bisa di apa Per bulan atau per semester? Per bulan. Per bulan. Ya, jadi seperti beliau mahasiswinya itu kipas-kipas juga kata Pak Dede. Tapi kita menyajikan pendidikan yang baik ya, dokter-dokternya banyak ya, ada hampir 50 orang ya. Dan itu city kampus yang tidak terlalu besar sih. Paramadina tidak besar. Suaranya aja agak nyaring kayak seperti agak nyaring dikit. Cuman Prof, ketika kita bertanya tentang pendidikan, ini tadi kan aksesnya terbatas karena fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah untuk negeri ya, ini kan terbatas. Apalagi sistemnya sekarang kan membatasi mereka yang kemudian entah rumahnya jauh, sistem pendidikan nanti Mas Dede juga bisa mengomentari ya, sehingga ada keterbatasan mereka yang dalam tanda petik sebenarnya pintar tetapi usianya masih belum cukup mumpuni, akhirnya terpaksa harus memilih sekolah Swasta. di Ya swasta itu kan tidak, yang banyak itu kan pesantren NU, negeri dan seterusnya. Di kampung saya, sekolah-sekolah itu Mas Dede ya, SMP, SMA, SD, SMP itu sudah pada kosong. Karena mereka sudah anak-anak hasil dari zaman Pak Harto itu sudah banyak ngentas gitu. Dan teman-teman NU ini mobilitasnya kalau dulu terbatas, sekarang udah mobilitas jadi doktor, jadi master, banyak sekali. Dan ini sukses yang oleh Esther Duflo, pemenang Nobel, sukses dari pendidikan yang dimulai zaman Pak Harto ya. Dan itu penelitian yang indeks pembangunan manusia itu ada benarnya tapi salahnya banyak. Masuk kita kalah sama negara Afrika yang terbelakang, ya enggak. Karena juga yang tidak sekolah di Madura yang itu banyak bahasa Arabnya, tidak memakai ijazah kita ya, kemudian langsung ke Mesir jadi dokter bisa, mungkin enggak tercatat. Salafiyah itu tidak tercatat. Itu ya relatif salah juga lah. Tidak seperti itu ya. Dan kita, tapi memang senjang juga ya, karena Jakarta ini pusat pendidikan, dan itu kalau dipisah itu menjadi negara yang relatif maju. Apakah DPR juga catat itu? Ada kesenjangan yang sebenarnya ini gapnya harus? Iya, saya harus mengatakan bahwa memang ada gap, baik itu secara demografi, yang tadi dikatakan ada di daerah-daerah tertentu. Kita berbicara satu contoh saja, kalau mungkin di wilayah Jawa, kampus-kampus standarnya sudah kurang lebih sama lah. Tetapi ada beberapa daerah, kita bicara 3T misalnya, ya, daerah-daerah yang akses saja itu sangat sulit. Tentu kita tidak bisa berharap memiliki sebuah kampus-kampus atau sekolah-sekolah yang berkualitas besar. Walaupun banyak juga yang memompa dirinya dengan baik. Maka dari itu sekarang kan kalau kita bicara pembiayaan, saya kembali ke Dikdasmen dulu ya, pendidikan dasar dan menengah. Itu sudah ada, selain ada BOS afirmasi, ada BOS kinerja. Itu lebih dari cukup. Sudah cukup. Ya, Nah, sudah cukup. ketika berbicara pendidikan tinggi, memang ini yang menjadi satu isu besar. Salah satu faktornya adalah belum tentu di sebuah wilayah ada kampus yang sesuai dengan industri yang ada di situ. Jadi kalau kita berbicara lulusan kampus ini harus terserap di dunia lapangan kerja, berarti mestinya jika di wilayah tersebut ada industri tertentu di bidang itu, maka lulusan ini harusnya kampus-kampus yang berorientasi kepada penyerapan lapangan kerja juga. Karena kan tidak semuanya pengen menjadi pengajar atau pengen berwirausaha ya. Nah ini yang kami lihat, pendistribusian fakultas-fakultas ini belum tepat sasaran. Oke. Satu contoh kedokteran saja. Kita berbicara, dokter itu penuhnya di wilayah Jawa. Untuk beberapa daerah Kalimantan, Sulawesi, Papua, kedokteran boleh dikatakan kurang.
Nah, kita bisa lihat nanti fakultas kedokteran hanya ada mungkin di Sulawesi satu, lalu kemudian di Kalimantan satu. Ini juga distribusi ini menjadi penting juga kita pikirkan. Itu yang pegang kendali, ini kalau secara khusus itu yang pegang kendali asosiasi perkumpulan. Itu memonopoli, itu harus pemerintah ambil alih. Asosiasi? Yang kedokteran. Oh, kedokteran. Kedokteran itu untuk membuat kedokteran syarat-syaratnya itu sangat ketat. Dan yang mengendalikan bukan pemerintah. Itu harus diambil oleh Mas Dede harus mengambil alih itu. Sebab di satu daerah tidak memerlukan dokter kualitas Universitas Indonesia. Kan kedokteran itu kan bisa dalam bentuk yang relatif standarnya menengah dan itu bisa diperbanyak di daerah. Sekarang mau bikin fakultas kedokteran itu rekomendasi dari asosiasinya itu berat dan itu monopoli. Pak Musni sudah mau komentar, sesaat lagi kita jeda. Kita lanjutkan ke Pak Musni dulu deh. Pak Musni tadi mau komentar, silakan sebelum nanti saya menyapa Pak Dirjen yang sudah bergabung. Ya, jadi memang kalau saya perhatikan pemerintah sudah melakukan berbagai terobosan yang kita patut apresiasi. Tetapi seperti yang kita bicarakan tadi itu, ada fakultas-fakultas itu yang memang dimonopoli kelompok tertentu, misalnya fakultas kedokteran lah. Betapa susahnya orang mau mendirikan fakultas kedokteran. Kalau dulu di Universitas Ibnu Khaldun itu ada fakultas kedokteran, tapi kemudian akhirnya pindah jadi Yarsi sekarang itu. Jadi Yarsi itu adalah produk dari Universitas Ibnu Khaldun, terutama fakultas kedokterannya. Tapi untuk mendirikan fakultas seperti ini sangat sulit. Saya tahu ada seorang yang sangat pengusaha besar, dia punya sekolah, dia mendirikan fakultas kedokteran. Itu luar biasa, lobby tingkat tinggi Pak. Akhirnya di daerah sendiri itu tidak ada, universitas negeri tidak mau membina fakultas kedokteran ini. Paksa kerjasama dengan di Surabaya, Unair kalau nggak salah itu Pak. Itu contoh begitu susahnya. Padahal kemarin ini kita rasakan ketika terjadi pandemi itu, kita kekurangan dokter. Tapi untuk mendirikan fakultas kedokteran itu luar biasa sulit. Jadi saya kira ini saya setuju yang disampaikan tadi teman-teman di sini, supaya diambil alih pemerintah. Semua fakultas yang berkaitan atau prodi yang berkaitan dengan hajat kepentingan masyarakat banyak itu harus pemerintah ambil alih. Jangan lagi diberikan kepada LAM itu, lembaga akreditasi mandiri itu sendiri. Sekarang kan mau berdiri itu. Juga LAM itu akan didirikan. Yang kesulitan itu kita di swasta yang masih belum besar ini. Itu kita harus membayar misalnya satu akreditasi prodi itu 50 juta ada yang mengatakan. Kita kemarin untuk farmasi itu 70 juta kita bayar Pak. Jadi sangat memberatkan. Padahal baru kita dirikan kita sudah disuruh bayar. Seharusnya kalau hal-hal seperti ini ditanggung oleh pemerintah. Karena sekali lagi tugas kita itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu barangkali teman. Korupsi, abuse itu tidak hanya terjadi di pemerintah, tapi di satu kelompok. Ya betul. Jadi sederhana saja, mestinya kedokteran itu seperti hotel aja. Betul. Syarat rumah sakit ada, ini ada, nggak usah pakai rekomendasi yang dimonopoli oleh kelompok-kelompok profesor-profesor kedokteran itu. Itu kolusi yang berbahaya dan menurut saya kejahatan akademik gitu. Itu harus diambil alih Pak Dede ya. Sebelum Mas Dede nanti komentar, saya sapa dulu Pak Dirjen Dikti Kemendikbud, Prof. Nizar. Selamat malam. Selamat malam. Sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Prof Sehat sudah semuanya. berkenan bergabung. Di sini ada Mas Dede, ada Prof Didi Rabini, ada Pak Musni dan juga ada Bu Dia. Prof Didi. Prof. Kang Didi. Prof, ini tentu kita ingin tahu lebih jauh karena pendidikan tinggi juga ini termasuk mahal, Prof. Mahal. Padahal biaya pendidikan kita mungkin paling murah se-Asia Tenggara. Wah, ini perlu dijelaskan langsung, silakan Prof. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kita mulai dari anggaran pendidikan dulu ya. Secara nasional kan kita ini 20% APBN untuk pendidikan. Itu totalnya kira-kira 550 triliun. Tapi dari 550 triliun itu 2/3 itu merupakan dana untuk alokasi ke daerah. Yang di pusat itu 184 triliun. Nanti Kang Dede bisa cerita lebih panjang tentang itu.
Dari 184 triliun yang ada di pemerintah pusat, itu yang di Kemdikbudristek itu hanya 81,5 triliun. Jadi hanya sekitar 15% dari 20%. Artinya anggaran pendidikan kita yang di Kemdikbudristek itu hanya 3% dari APBN. Kecil sekali. Nah, dari yang 3% tadi, itu untuk pendidikan tinggi kira-kira sepertiganya. Jadi hanya 1% APBN kita itu membiayai pendidikan tinggi kita. Sehingga subsidi kita per mahasiswa itu kalau dihitung, itu jauh sekali dibanding dengan negara-negara tetangga kita. Jadi kira-kira hanya hampir seperempatnya dari anggaran per mahasiswa di Malaysia, negara tetangga kita. Itu dari sisi pembiayaan dari negara. Dan oleh karena itu memang di dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi itu karena pendidikan tinggi itu tidak hanya public goods tapi juga ada aspek private goods-nya. Jadi seorang sarjana kan mempunyai opportunity kerja yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang belum sarjana ya. Sehingga tentu itu keuntungan individunya tinggi. Sehingga disitulah perlunya ada sharing pembiayaan dari masyarakat dan di samping dari pemerintah. Dan pemerintah juga tidak hanya membiayai perguruan tinggi negeri ya. Perguruan tinggi swasta pun juga mendapatkan dukungan dari pemerintah. Misalnya dalam bentuk tunjangan fungsional dosen yang tersertifikasi, guru besar, itu tunjangannya dari pemerintah. Selain itu juga beasiswa untuk para dosen ketika mengambil S2, S3 itu juga pemerintah menyediakan beasiswa tidak hanya untuk PTN tapi juga untuk PTS. Demikian pula dengan bantuan uang kuliah mahasiswa, KIP kuliah itu diberikan tidak hanya untuk PTN tapi juga untuk PTS. Jadi saat ini pemerintah itu membiayai sekitar 1 juta mahasiswa melalui KIP kuliah. Jadi dari 8 juta mahasiswa itu 1 jutanya itu dibiayai oleh pemerintah melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi kalau kita lihat dari itu, sebetulnya pendidikan di Indonesia ini relatif murah dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi ini gambarannya, Mbak. Iya, Bu Dia kan anaknya juga merasakan ya. Apa yang mau disampaikan sama Pak Dirjen? Saya selama ini menerima biaya pendidikan as it is ya, jadi nggak pernah komplain. Tapi waktu melihat data bahwa pendidikan di Indonesia itu salah satu yang paling mahal, saya jadi kaget juga gitu. Dan selama ini saya berpikir kalau menyekolahkan anak ke luar negeri, misalnya ke Malaysia itu jauh lebih mahal gitu ya. Tapi kalau tadi melihat datanya demikian, jadi berpikir-pikir juga gitu. Jadi jangan sampai mungkin kita kayak dunia medis gitu. Banyak orang berobat ke luar negeri daripada di negeri sendiri gitu. Walaupun kalau untuk pendidikan sih nggak apa-apa ya. Maksudnya sekolah di luar negeri nggak apa-apa gitu. Ya mungkin harapan saya adalah biaya pendidikan bisa lebih diakses untuk lebih banyak orang gitu ya. Bagaimana supaya bisa lebih banyak diakses, Mas Dede akan jelaskan, termasuk juga Prof. Nizam, sesaat lagi tetap bersama kami. Kita lanjutkan nih, ada Komisi 10. Tadi udah mau komentar, silakan. Terima kasih. Iya, Pak Nizam tadi sudah menyampaikan dengan baik. Memang benar, kalau berbicara amanat undang-undang kan 20% anggaran pendidikan. Tapi ternyata kecil banget tadi. Memang benar, jadi dari 500 triliun sekian, kurang lebih, itu hampir 70%-nya itu turun ke daerah. Berupa yang namanya DAU dan DAK pendidikan, fungsi pendidikan. Ya, mestinya daerah juga mengalokasikan 20% supaya nambah. Tapi pada realitanya yang 20% ini sudah dianggap 20%-nya daerah. Paling daerah hanya nambah mungkin hanya 5%, maksimal juga 10% ya. Itu yang menyebabkan akhirnya alokasi anggaran tidak terdistribusi dengan baik. Yang kedua, memang benar yang disampaikan Pak Nizam, yang dikelola sisanya oleh Kementerian Pendidikan itu hanya sekitar 80 triliun. Sementara ada lembaga-lembaga pemerintah lainnya, kementerian lainnya juga menyelenggarakan pendidikan. Nah kami saat ini sedang dalam konsep menyusun revisi Undang-Undang Sisdiknas. Di mana di dalamnya kita ingin kembalikan semangat 20% amanat itu untuk benar-benar pendidikan. Jadi bukan hanya sekedar pembiayaan pendidikan.
tapi peningkatan kualitas pendidikan. Karena begini, tadi sudah kita bicarakan, yang menjadi masalah ini bukannya sekolah-sekolah yang dibiayai oleh negerinya, tetapi sekolah-sekolah yang kebetulan ada di swasta, itu memang mahal. Yang dirasakan oleh Budia tadi. Betul ya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena memang pemerintah saat ini sudah mendorong yang namanya dulu bidik misi, sekarang namanya KIP kuliah, bantuan UKT, jumlahnya hampir 1 juta. Mahasiswa kita kan kurang lebih 1,7 sampai 1,9 juta. Jadi masih ada sekitar 700-900 ribu mahasiswa yang tidak merasakan. Itu sebabnya kami saat ini sedang berjuang, anggaran yang 20% kita mau kembalikan sedikit lah. Mungkin ditarik semua sulit ya. Kembalikan sedikit untuk mendorong itu tadi, biaya tambahan untuk KIP-nya atau PIP-nya buat masyarakat Indonesia yang saat ini masih tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan yang murah. Mungkin, Prof. Hitung-hitungannya kalau dari ekonomi. 500 triliun itu mahasiswa kita tidak banyak ya. Kalau SD SMP kan 40 juta kira-kira ya. Itu rata-rata itu belasan juta per siswa. Itu kelompok paling tinggi di dunia, nggak ada. Tapi kan diecer-ecer kemana-mana. Jadi susah. Jadi memang gaya Indonesia, undang dasarnya seperti itu, tapi dicabik-cabik ke sana kemari dan lari ke asrama, lari ke macam-macam. Prof Nizam sebentar lagi akan jelaskan lebih lanjut supaya bisa murah dan bisa diakses sebanyak-banyak anak bangsa supaya pendidikan tinggi ini bisa terakses murah. Sesaat lagi tetap bersama kami. Jadi bagaimana supaya bisa terakses oleh sebanyak-banyak anak bangsa? Saya persilahkan Pak Dirjen. Ya, jadi saya ingin meluruskan dulu ya bahwa pendidikan itu mahal. Pendidikan yang berkualitas ya terutama itu mahal. Sehingga pertanyaannya kemudian adalah siapa yang membiayai pendidikan itu yang penting. Kalau kita melihat di masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan dan berkomitmen untuk membangun pendidikan, sebagai contoh Korea. Korea dulu ketika masih menjadi negara yang belum maju, itu konon saya baca itu sampai 70% penghasilan orang tua itu disisihkan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Karena itu menjadi investasi masa depan. Jadi penghasilan orang tua itu disisihkan full untuk membiayai putra-putrinya. Demikian pula di Tiongkok ya. It takes a village to educate a child, itu tidak hanya kata-kata kiasan, tapi fakta. Jadi mereka kadang-kadang sampai urunan untuk bisa membiayai anak-anaknya, untuk bisa mendapatkan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya itu. Nah, kesadaran untuk membiayai pendidikan itu yang menurut saya juga perlu kita bangun ya. Kadang-kadang orang tua masih lebih menggunakan uangnya untuk beli rokok, beli pulsa, daripada membayar SPP anaknya. Nah, kesadaran ini perlu kita bangun. Jadi ini membutuhkan gotong royong kita bersama. Karena kemampuan negara juga belum tinggi, maka ini harus menjadi kesadaran kita bersama untuk membangun pendidikan ini membutuhkan biaya. Nah, yang harus kita pastikan, negara harus pastikan bahwa akses ke pendidikan itu harus inklusif, terutama yang diselenggarakan oleh negara ya, PTN. Itu harus inklusif. Kita harus memberikan kesempatan pada anak-anak kita dari keluarga yang tidak mampu untuk bisa mendapatkan pendidikan tinggi kalau mereka memang mempunyai potensi untuk mendapatkan pendidikan tinggi tadi. Melalui yang kita lakukan sekarang ini melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIPK sebagai bentuk beasiswa bagi mereka yang tidak mampu. Tapi yang mampu mestinya ya berkontribusi sesuai dengan kemampuannya. Jadi sharing ya, gotong royong. Itulah yang dilakukan di PTN. Di PTN itu biaya kuliah itu disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Itu yang kita kenal dengan UKT, uang kuliah tunggal. Kita hitung dulu berapa sih biaya untuk di FK misalnya. Oh ternyata biaya per mahasiswa itu sekitar 100 juta per tahun misalnya. Nah berapa yang bisa dibiayai oleh negara? Berapa yang harus ditanggung oleh masyarakat? Nah masyarakat kan kemampuannya beragam. Nah itu disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Yang mampu ya ikutlah membiayai sesuai kemampuannya sehingga ikut mengangkat bagi yang tidak mampu. Yang betul-betul tidak mampu kita berikan beasiswa. Bahkan bantuan uang kuliah, tidak hanya bantuan uang kuliah, tapi juga biaya hidup mahasiswa ketika mengikuti pendidikan tadi.
ini perlu menjadi kesadaran kita bahwa kita butuh gotong royong di dalam membiayai pendidikan ini, dan sekali lagi pendidikan tinggi yang berkualitas itu memang mahal. Dan kalau kita melihat biaya pendidikan tinggi di Indonesia overall itu masih jauh di bawah standar-standar di negara. Tadi saya berikan ilustrasi di Indonesia itu rata-rata biaya pendidikan tinggi itu baru sekitar $2.000 per mahasiswa. Di Malaysia itu sudah $7.000 per mahasiswa. Tapi subsidi pemerintah memang besar di pendidikan tinggi di Malaysia. Singapura itu kira-kira rata-rata $15.000 per mahasiswa. Bandingkan dengan Indonesia yang baru 2.000 tadi, $2.000 per mahasiswa on average. Jadi jauh sekali kalau kita bandingkan dengan di negara maju. Toh demikian, kalau kita melihat peringkat perguruan tinggi kita, ya meskipun baru berada di tingkat 500 dunia ya, 300 dunia lah, 250 dunia. Ini sudah satu prestasi yang luar biasa, mengingat pembiayaan yang relatif masih sangat rendah tadi. Jadi ini mari bersama-sama kita bangun semangat optimisme ya untuk membangun pendidikan tinggi kita. Karena itu adalah kunci untuk kemajuan bangsa, kunci untuk kemajuan masa depan kita semua. Terima kasih. Satu kalimat dari masing-masing narasumber, silahkan Pak Musni, satu kalimat saja, singkat saja. Saya kira saya setuju yang disampaikan Pak Prof. Nizam tadi ini, pendidikan yang inklusif. Jadi orang-orang kecil, orang-orang miskin harus kita bantu. Dan saya kira masa depan Indonesia tergantung keberhasilan kita membangun orang-orang kecil, bukan hanya orang besar. Terima kasih. Terima kasih. Prof. Didi, silakan. 10-20 tahun ke depan, Indonesia itu menempati ranking 5 lulusan akuntan, dokter hewan, arsitek, dan ini harus disambut dengan anggaran yang cukup. Ya, terima kasih. Baik, Ibu silakan. Saya berharap pendidikan setuju untuk lebih inklusif pastinya, sehingga lebih banyak orang bisa memperoleh kesempatan untuk menerima pendidikan tinggi. Terima kasih. Mas Dede silakan terakhir. Ya, perbanyak subsidi pemerintah terhadap dunia pendidikan khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa. Bu Dia terima kasih, Mas Dede terima kasih, Pak Musni terima kasih, Prof. Didi terima kasih, dan Prof. Nizam, Pak Dirjen terima kasih. Saya akhiri Indonesia Business Forum sampai di sini. Saya Brigita Manora pamit, selamat malam, sampai jumpa.